Selama bertahun-tahun, kita selalu melihat para Avengers. Mereka kuat, mereka hebat, dan mereka hampir selalu tahu apa yang harus dilakukan. Namun gimana kalau dunia nggak lagi memiliki mereka? Siapa yang akan berdiri ketika ancaman baru datang? Jawabannya ternyata bukan Kapten Amerika, bukan Iron Man, bukan Thor. Melainkan orang-orang yang bahkan nggak percaya pada dirinya sendiri. Mereka pernah gagal, pernah dimanfaatkan, pernah menjadi orang jahat, pernah menjadi musuh, dan sebagian besar dunia menganggap mereka bukan pahlawan. Tetapi terkadang justru orang-orang yang paling hancur adalah mereka yang paling memahami arti bangkit kembali. Dan di balik semua aksi spektakuler yang ditawarkan film ini, tersimpan cerita tentang trauma, kesepian, penyesalan, dan kesempatan kedua dalam film Thunderbolts. Cewek jamet satu ini namanya Yelena, alias White Widow, diperanin sama Florence Pugh. Dia nih adik angkatnya Black Widow. Sekarang, Yelena lagi ada di tempat fasilitas penelitian di Malaysia. Dia ditugasin sebuah misi sama seorang direktur CIA untuk menghilangkan barang bukti suatu proyek rahasia. Yelena langsung nih masuk ke tempat fasilitas penelitian itu buat ngehajar semua yang menghalanginya. Pas sudah masuk, dia kesusahan buat masuk ke suatu ruangan yang membutuhkan verifikasi muka seorang petugas di tempat fasilitas penelitian itu. Pas orang yang bisa buka pintu itu muncul, orang itu malah mau ngelawan Yelena. Dia langsung nebak kalau Yelena ini suruhannya direktur CIA bernama Valentina. Yelena karena dia suruhannya Valentina meyakini kalau proyek rahasia itu bisa mengubah dunia seperti yang diiming-imingi Valentina. Jadi Valentina ini sebelum jadi direktur CIA pernah kerja jadi kepala dewan perusahaan Ox Group yang punya tempat fasilitas penelitian itu. Dan sekarang meski udah nggak jadi kepala dewan Ox Group, Valentina diam-diam masih bekerja buat Ox Group, walaupun dia juga udah menjabat sebagai direktur CIA. Tapi si orang di depan Yelena itu malah bilang kalau proyek rahasia Valentina itu sebenarnya berbahaya dan bisa menghancurkan dunia. Karena sama-sama keras kepala, akhirnya Yelena ributlah sama orang itu. Tapi si orang itu nggak jago ribut dan kewalahan ngelawan Yelena. Sampai akhirnya orang itu metong di tempat dan Yelena nggak bisa buka pintu yang butuh verifikasi muka itu. Jadinya Yelena bikin duar lah tempat fasilitas penelitian itu dan dia laporan kalau dia udah menyelesaikan tugas dari direktur CIA alias Valentina. Di sisi lain, Valentina sendiri lagi disidang nih di Kongres Amerika Serikat. Saat itu emang udah tersebar rumor kalau Valentina nih emang masih kerja buat Ox Group walaupun udah menjabat sebagai direktur CIA. Dan Valentina beserta Ox Group diduga melakukan eksperimen terhadap manusia di tempat fasilitas penelitian atau laboratorium luar negeri. Dan emang bener, soalnya Yelena baru aja menghilangkan bukti itu biar Valentina nggak ketahuan. The Ox Group maintains significant holdings in unregulated labs in foreign countries and rumored human experimentation, all parts of an illegal operation to develop your own super person. Sebagai pembelaan biar nggak diberhentikan dari jabatannya sekarang, Valentina bilang kalau dia tuh sebenarnya ngerasa Avengers nggak bisa diandalkan buat jadi penolong untuk konflik-konflik antar negara atau masalah apapun yang ada di Amerika ke depannya. Jadi Valentina merasa bertanggung jawab buat bikin eksperimen manusia super melalui Ox Group. Dan dia sebagai direktur CIA juga merasa harus bisa melindungi rakyatnya. Abis sidang itu, Valentina langsung nyuruh asistennya buat nyuruh orang-orang suruhannya menghilangkan segala bukti yang bisa bikin dia terancam kehilangan jabatan. Dan salah satu orang suruhannya Valentina sama asistennya itu adalah Yelena, yang bakal dikasih tugas selanjutnya dari mereka. Di sisi lain, Yelena lagi mampir ke rumah bapak angkatnya nih. Dia udah sekitar setahun gak ketemu sama bapak angkatnya ini. Bapak angkat Yelena namanya Alexei, alias Red Guardian. Alexei sebagai bapak angkat seneng banget bisa ketemu lagi sama Yelena. Di situ Yelena mau ngomong sama Alexei kalau dia berencana mau berhenti bekerja buat Valentina. Pas denger itu Alexei langsung kecewa karena selama ini Alexei dan Yelena itu sama-sama menganggap kerja buat Valentina adalah pilihan yang bagus. Alexei memaksa Yelena buat lanjutin kerja sama Valentina. Bahkan Alexei bilang Yelena bisa jadi penerus kakak angkatnya yang udah metong, yaitu Black Widow. Dan akhirnya Yelena mau mendengar bapak angkatnya itu. Besoknya Yelena ditugasin sama Valentina buat ke gedung fasilitas yang berisikan
berangkas besar dokumen-dokumen rahasia punya Ox Group. Dan Valentina bilang ada orang yang mau merampok berkas itu. Jadi Yelena disuruh buat memburu orang yang mau merampok itu dan langsung dibikin metong. Sekarang Yelena lagi menjalankan tugasnya nih. Pas udah masuk ke gedung itu, anehnya Yelena tiba-tiba diserang sama orang yang bukan target dia. Dia bingung dong, padahal target dia tuh yang lain. Yang datang malah orang yang penampakannya mirip kayak Kapten Amerika. Cowok yang bawa perisai itu namanya John, alias US Agent. Kalau target Yelena itu namanya Ava, alias Ghost. Sedangkan si John bilang kalau target dia sekarang emang Yelena. Jadi makin ribut dah tuh mereka. Terus tiba-tiba datang lagi orang lain lagi bernama Antonia, alias Taskmaster. Dia datang-datang langsung ngelawan John karena emang itu target dia. Lah kok jadi aneh banget ya? Gak lama kemudian tiba-tiba datang orang lain lagi nih. Dan itu baru targetnya Yelena. Dia namanya Ava, alias Ghost. Yelena udah gregetan mau ngelawan Ava, tapi si Ava bilang target dia adalah Antonia. Wah, makin bikin bingung kan nih karena mereka berempat jadi saling menargetkan gitu. Sampai akhirnya di situ tiba-tiba Ava bikin metong Antonia. Situasi jadi makin membingungkan. Belum lagi tiba-tiba juga muncul seorang cowok biasa dari balik meja yang lagi kebingungan. Cowok itu namanya Bob dan dia bikin Yelena, John sama Ava tambah kebingungan sebenarnya ada apa ini. Di sisi lain ada cowok anggota Dewan Amerika Serikat bernama Bucky, diperanin sama Sebastian Stan. Dia ini selain menjabat sebagai anggota Dewan, dia juga temennya Kapten Amerika. Jadi dia pendukung Avengers. Dia lagi ngedeketin dan ngobrol sama asistennya Valentina nih, buat mencuri hatinya dan bergabung ke misi dia sendiri. Soalnya Bucky ini kan jelas oposisi, bertentangan dengan Valentina yang anti dan gak percaya sama Avengers. Bucky sampai kasih kartu namanya buat jaga-jaga siapa tahu asisten Valentina itu mau berada di pihaknya dan bertukar informasi yang dibutuhkan. Di sisi lain lagi, setelah ngobrol dan saling curiga satu sama lain, Yelena baru sadar nih kalau mereka bertiga itu sebenarnya bekerja buat Valentina dan Valentina sengaja menjebak mereka buat saling bikin metong satu sama lain karena mereka juga bagian dari bukti apa yang dikerjakan sama Ox Group. All of this stuff is Ox's secrets, but so are we. Which makes us liabilities that no one would miss. Now speak for yourself. We are the evidence and this is the shredder. She wants us gone. Tapi John ngerasa teori yang dipikirin sama Yelena itu nggak bener. Sedangkan Ava ngerasa dia nggak penting berlama-lama di situ. Jadinya dia mau pergi dari situ. Tapi pas mau coba pergi dari situ, Ava malah nggak bisa keluar nembus dari tempat itu. Dia terhalang oleh sesuatu yang mengancam dan transparan di dekat dinding dan pintu-pintu tempat itu. Jadi dia nggak bisa keluar. Dan mereka semua baru sadar, sama-sama nggak bisa keluar dari tempat itu. Di sisi lain, Valentina sama asistennya udah siap mengontrol gedung berangkas itu. Dan Valentina mau menduarkan gedung itu biar Yelena, John, Ava, sama Bob metong di tempat. Dan gak lama kemudian, bener aja dong, gedung itu udah berubah warna jadi merah. Suhu ruangan makin memanas. Mereka langsung pada panik nih, pada mikirin gimana strateginya biar bisa cepet-cepet keluar dari tempat itu. Dan di sisa waktu yang mepet itu, mereka berusaha cari jaringan listrik gedung itu buat ngehancurin listriknya. Supaya Ava alias Ghost bisa menembus pintu gedung itu dan setelah keluar bukain pintu biar Yelena dan yang lain juga bisa keluar. Gak lama kemudian akhirnya mereka temuin tuh jaringan listrik gedung itu. Langsung aja dihancurin sama mereka semua. Dan habis itu Ava langsung keluar menembus gedung itu buat bukain pintu untuk Yelena dan yang lainnya. Yelena dan yang lainnya di dalam deg-degan banget nih nunggu pintu itu dibuka. Karena sisa waktunya beberapa detik lagi. Dan untungnya pintu gedung itu akhirnya terbuka. Gak pakai lama Yelena dan yang lainnya langsung pada lari buat keluar dari gedung itu dan menghindari kobaran api. Beberapa menit kemudian mereka berempat udah pada bangun dari pingsannya. Mereka semua berhasil selamat dari jebakan Valentina. Walaupun ternyata belum sepenuhnya keluar, mereka cuma berhasil ke bagian depan gedung itu yang gak kena api. Tapi di sisi lain, Valentina sama asistennya ngeliat dari rekaman CCTV kalau mereka berhasil kabur. Dan Valentina salah fokus ke cowok yang bernama Bob itu. Valentina ngerasa dia nggak tahu siapa cowok itu. Saat itu juga, Valentina langsung nyuruh asistennya buat kirim tim untuk menyerbu gedung itu. Dan dia mau cari tahu identitas si Bob. Yang bikin shock ternyata saat itu, Valentina naik taksi dan disopirin sama Alexi, alias Red Guardian, bapak angkatnya Yelena. Dan dia dengar percakapan itu. Wah, bagus juga nih, Alexi jadi bisa bantu Yelena nantinya.
Di sisi lain, John lagi kesel banget nih sama Bob karena dia nggak mau cerita atau ngaku gimana caranya dia bisa berada di dalam gedung itu. John sampai mau ngehajar si Bob tuh saking gregetnya. Tapi untungnya mereka dilerai sama Yelena, nggak sampai berantem beneran. Nggak lama kemudian akhirnya John bisa menghancurkan tembok gedung itu buat keluar. Dan saat itu juga mereka berempat langsung buru-buru lanjut bergerak lagi buat berusaha keluar dari gedung itu. Di sisi lain lagi ada asistennya Valentina nih, si Mel. Mel lagi telepon Bucky dan bilang dia sebenarnya ada niatan pengen berpihak ke Bucky. Dia sampai nyuruh Bucky buat melacak HP-nya dia. Tapi Mel langsung buru-buru matiin teleponnya biar nggak ketahuan sama Valentina. Sementara itu, Yelena, John, Ava, sama Bob lagi kebingungan nih gimana caranya bisa naik ke atas. Karena di antara mereka nggak ada yang bisa terbang, sedangkan bidang gedungnya itu tinggi banget. Akhirnya mereka berempat saling bergandengan tangan dan merangkak ke atas buat bisa mencapai puncak dan berusaha keluar dari tempat itu. Mereka berusaha keras banget tuh bisa mencapai ke puncak tempat itu. Di sisi lain, Mel si asisten Valentina baru nemuin kalau Bob itu adalah subjek proyek Sentry yang dilakukan Valentina di Ox Group. Valentina langsung shock. Itu artinya Bob adalah subjek penelitian yang berhasil. Karena sebenarnya semua subjek penelitian sebelumnya udah pada metong. Dan nama asli Bob adalah Robert Reynolds. Robert Reynolds entered the pretrial program in Malaysia, and he'd had a real rough go before that. One of the test subjects. How did he get in my vault? He was supposed to be dead. You threw him out with the rest of the evidence. Mereka makin yakin nih kalau Bob emang hasil uji coba mereka yang berhasil. Di sisi lain, John, Yelena, Ava, sama Bob udah berhasil sampai ke puncak atas tuh. Mereka sebentar lagi bakal keluar dari gedung itu. Tapi anehnya pas John lagi nolongin Bob dan tangannya berpegangan, John tiba-tiba kayak terhipnotis gitu. Dia tiba-tiba ngeliat bayangan kejadian masa lalu pribadinya. Dia sampai nggak fokus dan hampir jatuh ke bawah lagi karena pikiran dan penglihatannya nggak sinkron. Tapi untungnya Yelena berhasil menyadarkan John lagi. Wah, jangan-jangan Bob ini beneran hasil uji coba proyek Sentry si Valentina lagi. Dan Bob sekarang bukan manusia biasa. Tapi yang pasti pas mereka udah tinggal beberapa langkah lagi buat keluar, mereka terhalang sama banyak tim yang udah digerakkan sama Valentina tuh buat menyerbu mereka semua. Saat itu juga mereka langsung diskusi bikin strategi gimana caranya bisa keluar dari tempat itu dengan selamat. Saat itu Yelena nyuruh Bob buat selalu di dekat dia, dan yang lain berpencar masing-masing buat melawan tim Valentina itu. Pas banyak tim Valentina itu udah masuk ke dalam, langsung tuh mereka masing-masing pada ngelawan dan ngehajar semuanya. Bob nempel mulu sama Yelena biar nggak metong karena dia yang paling ketakutan dan nggak bisa apa-apa. Dan setelah bikin banyak tim Valentina itu metong, John, Yelena, sama Bob menyamar jadi timnya Valentina. Mereka pura-pura terluka dan harus buru-buru ke tempat medis. Padahal mah mereka mau kabur diem-diem. Dan gak lama kemudian, Ava datang pakai mobil tim Valentina itu. Dia jemput dan angkut tuh Yelena sama John supaya bisa cepat-cepat kabur dari tempat itu. Karena si Ava udah keluar duluan dari tadi dengan cara menghilang. Tapi tiba-tiba pas udah mau kabur keluar, mereka ditahan tuh sama tim yang lain yang menjaga di depan. Mereka jadi harus ditanya-tanya dulu dan dilakukan pengecekan. Bob yang denger itu jadi merasa nggak enak nih, diem-diem doang. Dia mau bantuin Yelena, John, dan Ava. Dan saat itu juga Bob langsung memancing dengan menampakkan diri sendiri di depan semua orang. Biar perhatiannya pada ke dia dan Yelena sama yang lain bisa kabur. Mereka bertiga kaget. Apalagi saat itu juga Bob beneran didarder-dorin sama banyak orang di situ dan gak berhenti-berhenti. Karena udah pasrah dan yakin Bob metong, jadinya Yelena sama yang lain langsung mau gak mau nih kabur dari tempat itu. Mereka mengira Bob udah metong. Padahal yang aneh justru Bob sebenarnya nggak metong. Dia malah tiba-tiba bangkit lagi. Bukan cuma itu, kaki Bob juga bisa melayang secara tiba-tiba. Dan saat itu juga Bob langsung melayang terbang tinggi ke atas. Semua tim dan juga Valentina pada shock. Tapi nggak lama kemudian si Bob turun lagi ke bawah dengan kondisi udah nggak sadar. Dia turun ke bawah kenceng banget sampai akhirnya jatuh di titik yang bikin daratan sekitar situ jadi pada terguncang. Wah, gila banget sih ini. Yelena, John, sama Ava yang mobil tersungkur jadi mau gak mau harus jalan kaki nih. Dan saat itu juga Yelena sadar Valentina berhasil menemukan subjek penelitian The Sentry yang berhasil. Dan Yelena yakin pasti Valentina bakal memanfaatkan Bob yang udah jadi The Sentry sekarang. She's found it. And she'll use it. What is this? Power of 1,000 exploding suns. Golden guardian of good. Saat itu juga mereka langsung
memandang Valentina benar-benar jahat dan gak manusiawi. Mereka juga jadi banyak ngobrol sepanjang perjalanan. Mereka jadi teman seperjuangan. Mereka masih berjalan sampai udah pagi hari. Dan pagi itu Yelena tiba-tiba dengar ada suara sesuatu yang dia kenal. Dan dia menebak itu adalah bapak angkatnya yang datang pakai mobil Red Guardian. Dan ternyata benar aja dong, Alexei datang buat melindungi Yelena. Karena semalam dia yang jadi sopir taksinya Valentina kan. Dia tahu Valentina mau bikin metong Yelena. Dia semangat banget tuh pas akhirnya ngeliat Yelena masih bisa selamat dan bawa teman baru. Pas sudah di dalam mobil, mereka langsung lanjut jalan lagi buat menjauh dari tempat itu. Dan Alexei cerita gimana dia bisa tahu situasi Yelena. Dan saat itu juga tiba-tiba tercetus di mulut John kalau geng baru mereka itu namanya Thunderbolts. Go Thunderbolts. What? Yelena? Oh my god. You named them after your previous Oh soccer my club? god. Oh my god. Oh, the West Chesapeake Valley Thunderbolts? Yelena udah muak banget diledekin sama Alexei, tapi dia bodo amat dah, suka-suka Alexei aja. Tapi tiba-tiba udah banyak mobil militer yang ngincer dan menyerang mobil Red Guardian mereka itu. Jadi mereka harus buru-buru kabur dan ngebut tuh. Tapi mobil Red Guardian gak bisa ngebut-ngebut banget. Jadi mereka coba lawan tim militer Valentina itu. Mereka coba lawan tuh mobil satu persatu, walaupun mereka sebenarnya juga kesusahan dan kewalahan. Sampai akhirnya tiba-tiba ada orang yang datang ngebantu mereka ngehancurin mobil militer Valentina itu. Dan ternyata orang itu adalah Bucky. Bucky lagi mode jadi Winter Soldier nih, bukan anggota dewan biasa. Mereka langsung seneng banget bisa dibantuin sama Bucky sampai semua mobil militer itu pada hangus terbakar. Tapi ternyata Bucky juga menduarkan mobil Red Guardian itu biar pada nggak bisa kemana-mana. Mereka semua langsung pada kaget saat itu juga. Di sisi lain, Valentina lagi membujuk Bob nih. Dia udah tahu kalau Bob itu bakal bermanfaat banget buat dia. Jadi dia coba membaik-baikan Bob dan membujuk-bujuk. Padahal di situ Bob udah ketakutan sama dia. Valentina bilang dia bisa bikin Bob jadi orang yang berkekuatan dan terpilih. Gak lagi-lagi jadi korban dan orang gak berguna kayak masa lalu Bob sendiri. Valentina sampai mencuci pikiran Bob kalau Yelena sama yang lain itu jahat dan kriminal. Karena emosi di situ Bob sampai bisa bikin Valentina tiba-tiba psikologisnya terganggu. Valentina tiba-tiba melihat bayangan kejadian masa lalunya saat ayah kandungnya dia dibikin metong sama orang lain. Dia mengalami kejadian itu saat masih kecil. Karena pikirannya terganggu, Valentina bilang dia mau keluar dulu sebentar. Tapi pas mau keluar itu, Valentina malah ditahan sama Bob. Dan Bob bilang dia bisa mengontrol diri dan siap berada di pihaknya Valentina. Habis itu Valentina langsung nyuruh Mel buat panggil media besok pagi dan dia mau menunjukkan apa yang dia kerjakan. Let's get the press here. In the morning, it's time to show everyone what I've been working on. Val, you put a serum into someone like Steve Rogers, he becomes Captain America. But you do it to someone this unstable, who knows what it did to him. Di sisi lain, Bucky lagi menahan Yelena, John, Ava, sama Alexei nih biar gak kemana-mana. Soalnya Bucky mau bawa mereka ke persidangan buat jadi barang bukti, membantu Valentina mengerjakan proyek Sentry. Di situ Yelena sama yang lain langsung bilang kalau mereka udah nggak bantu Valentina lagi. Malah mereka sekarang mau melawan Valentina karena terancam dibikin metong. Di situ juga tiba-tiba Bucky dapat telepon dari Mel. Mel laporan kalau Valentina sekarang udah semakin ganas dan egois. Apalagi Valentina punya kekuasaan juga. Jadi bakal jadi jahat banget nantinya. Dan Mel minta bantuan Bucky. This guy is a disaster waiting to happen. What guy? Bob, Bob. we're at the old Avengers place. The press are sent to come tomorrow morning. Someone has to do something. Saat itu juga Bucky langsung minta bantuan Yelena sama yang lainnya buat ke tempat Valentina sama Bob sekarang. Mereka harus menahan Valentina dan menyelamatkan Bob yang mau dimanfaatin sama Valentina. Untungnya mereka berempat mau-mau aja setelah dibujuk sama Bucky. Di sisi lain, Valentina lagi mencoba buat ngelatih dan mendorong Bob buat mengeluarkan kemampuannya dan mengontrol diri. Salah satunya latihan pecahin gelas di meja itu. Dan pas bisa ngelakuin, Bob langsung dipuja-puji banget sama Valentina. Bob yakin buat berpihak di sisi Valentina nih. Duh, gawat banget gak sih ini? Sementara itu, Bucky, Yelena, John, Alexei, dan Ava baru sampai di tempatnya Valentina sama Bob nih. Mereka langsung mau ngehajar semuanya biar bisa berhadapan sama Valentina dan Bob. Mereka bener-bener udah gregetan banget mau ketemu sama Valentina buat menghentikan dan menahan dia. Serta bisa mengamankan dan menyelamatkan Bob dari Valentina. Gak lama kemudian akhirnya mereka bisa masuk ke atas dan ketemu sama Valentina nih. Mereka gak sabar banget buat bikin Valentina diem dan gak berkutik. Tapi di situ pas Bucky mau mendekat dan menyentuh Valentina, dia terhalang sama suatu kekuatan. Dan saat itu juga Bob langsung muncul.
udah dengan kostum superhero-nya. Valentina mengenalkan Bob sebagai The Sentry. Mereka semua langsung pada shock. Introduce to you the Sentry. Hey guys. Wow, that's cool, man. All powerful, invincible, stronger than all of the Avengers rolled into one. Valentina yakin betul The Sentry ini bakal jadi superhero atau pahlawan terkuat dibandingkan dengan Avengers. Dan saat itu juga Valentina bilang kalau media sebentar lagi bakal datang buat melihat kekuatan The Sentry. Tapi sebelum itu The Sentry bakal ngelawan dan bikin metong Bucky, Yelena, dan yang lainnya. Karena nggak punya pilihan lain juga, dan Bob sebagai The Sentry udah dicuci juga pikirannya, jadi mereka semua langsung melawan The Sentry yang mau ngehajar mereka satu persatu tuh. Dan ternyata bener aja dong, mereka semua kesusahan dan kewalahan banget ngelawan The Sentry yang kelihatan jago banget tanpa banyak gerak. Bahkan Bucky pun pas duel sama The Sentry nggak bisa menang. Bucky bahkan terpental sampai tangan buatannya itu hampir dihancurkan sama The Sentry. Saat itu juga mereka udah kewalahan dan langsung buru-buru buat kabur ke bawah dan keluar. Saat itu, Valentina langsung nyuruh The Sentry buat bikin metong Yelena dan yang lainnya. Tapi dia bilang gak mau sampai bikin metong karena Yelena dan yang lain gak mengancam dia. Jadi dia membiarkan Thunderbolts kabur keluar. Finish the job. No, What? they're not a threat to me, so why do I need to kill them? You need to do what I say, Robert. Di luar, Yelena sama yang lainnya malah pada marah-marah karena ada perbedaan pendapat dan strategi. Sampai-sampai akhirnya Ava pergi dari kumpulan mereka itu. Lah, kok jadi begini ya? Sementara itu, The Sentry lagi cekcok nih sama Valentina. The Sentry ngerasa Valentina terlalu ngatur dan mengurusi dia. Padahal katanya The Sentry itu lebih kuat dari siapapun. Wah, makin bahaya nih. The Sentry udah ngerasa dia bisa berdiri di kaki sendiri tanpa siapapun, karena ngerasa paling kuat. Dan saat itu juga, The Sentry baru sadar kalau dia bakal dihianatin sama Valentina. Jadi dia lawan tuh si Valentina dan dia mau bikin KO. Tapi pas lagi mengancam itu, tiba-tiba The Sentry dibikin gak sadarkan diri sama Mel, asistennya Valentina. Wah, ternyata Mel masih mau ngebantu Valentina nih. Berarti dia mau berpihak ke siapa ya sebenarnya? Sementara itu, Yelena lagi meluapkan kekesalan dan kekecewaannya sama bapak angkatnya sendiri nih, si Alexi. Yelena ngerasa Alexi itu nggak hadir dalam waktu setahun terakhir. Apalagi Yelena juga teringat masa lalunya pas kecil yang sangat kelam yang berkaitan dengan Alexi. Tapi akhirnya setelah diajak ngobrol pelan-pelan, Yelena masih bisa ngeliat kebaikan hati dari Alexi. Jadinya sekarang Yelena mau buat bareng-bareng sama Alexi lagi nih. Tapi saat itu, tiba-tiba Yelena, Alexi, Valentina, dan semua orang dibikin shock sama penampakan The Sentry yang ada di atas langit. The Sentry di atas langit kelihatan dengan penampakan hitam gelap gitu. Saat itu juga The Sentry langsung pakai kekuatannya buat bikin wilayah situ hancur. Dia bikin lenyap dan hilang semua orang ditelan bayang-bayang hitamnya. Wah gila, langka juga nih kekuatan si The Sentry. Sementara itu, Alexi sama Yelena lagi menolong orang-orang biar nggak pada metong kena reruntuhan gedung di situ. Mereka udah kayak pahlawan banget nih. Bukan cuma mereka, tapi Bucky juga ikut nolongin orang-orang di situ. Area situ bener-bener makin hancur. Bukan cuma Bucky, Ava sama John juga jadi ikut nolongin orang-orang di situ karena makin kacau banget situasinya. Dan pas John kesusahan nolong seseorang, saat itu juga di situ dia dibantuin sama Bucky, Yelena, Ava, dan Alexi. Wah, Thunderbolts langsung bersatu lagi nih. Dan akhirnya mereka bisa nolongin orang itu. Abis itu Thunderbolts langsung dapat tepuk tangan dari semua orang yang lihat. Mereka kagum banget sama Thunderbolts. Beneran jadi geng keren gak sih kalau udah begini? Tapi abis itu The Sentry langsung mendekat ke mereka dan melenyapkan semua orang. The Sentry bikin semua orang masuk ke dalam kegelapan dan kehampaan. Semua orang berusaha melindungi diri. Tapi Yelena berbeda. Dia malah mendekat dan mau merasakan kekuatan The Sentry itu. Yelena bener-bener masuk ke dalam kegelapan dan kehampaan itu. Padahal bapak angkatnya si Alexi udah berusaha mau melindungi, tapi tetap gak bisa karena udah terlanjur. Ternyata Yelena yang lagi di dalam kegelapan dan kehampaan itu terjebak lagi di kejadian masa lalu kelamnya pas kecil. Pas dia lagi dilatih sama orang-orang di Red Room, fasilitas pemerintah Soviet yang ngelatih bocah-bocah buat dibikin jadi pembunuh elit bayaran. Yelena jadi berjelajah lagi nih di dalam masa lalunya. Dia berusaha mau keluar dari situ tapi nggak tahu caranya. Dia panggil-panggil nama Bob buat menghentikan semua ini, tapi Bob nggak muncul-muncul.
Di sisi lain, Thunderbolts lagi pada diskusi nih. Ada yang mau coba samperin Yelena, tapi ada juga yang ketakutan. Tapi akhirnya setelah yakin gak bakal bikin metong, akhirnya mereka mau masuk ke kegelapan itu. Di sisi lain lagi, akhirnya Yelena bisa menemukan Bob nih yang juga terkurung di masa lalunya. Bob bilang sebenarnya yang sekarang jadi The Sentry jahat itu bukan dia, tapi sebuah kehampaan yang murni. Bob malah ngerasa dia masih punya hari-hari baik di masa lalu, jadi dia ngerasa gak apa-apa terjebak di dalam situ. Dia gak mau ngelawan The Sentry yang jahat, karena dia ngerasa nggak ada gunanya juga dan bakal kalah. Tapi akhirnya Yelena coba bilang ke Bob kalau emosi atau perasaan soal masa lalu nggak bisa dipendam terus, harus diluapkan. You can't stop it now. You can't hold it in all alone. No one can. We have to let it out. We have to spend time together. Gak lama kemudian tiba-tiba suasana di situ jadi rusuh. Banyak barang berterbangan menyerang mereka. Bob bilang yang ngelakuin itu kemungkinan adalah The Sentry yang jahat dan penuh kehampaan. Di tengah kerusuhan itu tiba-tiba ada Ava, Bucky, John, sama Alexi yang masuk buat ngebantu Yelena sama Bob. Langsung tuh mereka aman saat itu juga karena bersama-sama. Dan sekarang saatnya mereka cari jalan keluar. Mereka semua Thunderbolts terus mencari jalan supaya bisa keluar dari tempat kehampaan masa lalu itu. Sampai akhirnya tibalah di tempat di mana Bob pertama kali dilakukan uji coba di laboratorium yang ada di Malaysia. Dia lagi sangat sendirian dan gak punya siapa-siapa serta gak punya harapan apapun. Di situ mereka semua ngeliat versi Bob atau The Sentry yang penuh kehampaan dan kegelapan, penuh dendam, penuh kesengsaraan. Dan di situ Yelena bilang kalau mereka semua mau pergi dari jebakan masa lalu ini. We're leaving. No. Saat itu juga si kegelapan dan kehampaan itu langsung marah besar. Dia langsung menahan Yelena dan yang lainnya biar nggak bisa bergerak dan nggak bisa ngapa-ngapain. Yang ada cuma Bob yang dibiarkan menghadap si kegelapan dan kehampaan itu. Bob udah berusaha buat ngelawan versi dirinya yang penuh kegelapan dan kehampaan itu, tapi dia nggak bisa menang. Dia nggak bisa bikin lawannya itu metong. Tapi lama-kelamaan Bob akhirnya marah besar. Dia lawan tuh si kegelapan dan kehampaan. Tapi bukan yang ngelawan balik dan duel lagi, si kegelapan dan kehampaan malah seneng dan ketawa-tawa. Yelena dan yang lain langsung merasa ada yang gak beres. Kayaknya justru Bob seharusnya gak ngelawan, karena itu yang dipengen sama si kegelapan dan kehampaan. This isn't right. Stop! This is what you want! Akhirnya Yelena berusaha keluar dari perangkap besi-besi itu. Dia langsung lari sekenceng mungkin buat ngebantu dan menahan Bob. Gak lama kemudian yang lain juga langsung pada berusaha menolong Bob. Mereka peluk Bob bareng-bareng buat menahan Bob. Wah gila, kerasa banget nih solidnya Thunderbolts. Sampai akhirnya mereka bisa narik Bob dan saat itu juga bayangan kegelapan di dunia nyata langsung memudar dan menghilang. Semuanya kembali terang dan cerah lagi dan normal lagi. Pas Thunderbolts udah kembali normal di jalanan, mereka ngedenger suara si Valentina nih. Mereka langsung pada gergetan dan pengen ngehajar dan menahan Valentina. Saat itu juga mereka langsung samperin Valentina. Tapi si Valentina malah sengaja tuh mancing Thunderbolts buat kehadapan kamera para media pemberitaan. Dan saat itu juga dia langsung pencitraan di depan media kalau dia diam-diam lagi buat sebuah era perlindungan baru secara rahasia. Kurang ajar juga nih si Valentina mau kelihatan bagus di depan semua orang. Dan dia memperkenalkan Thunderbolts sebagai Avengers baru. Ladies and gentlemen, meet the new Avengers. Film Thunderbolts membuktikan bahwa seorang pahlawan tidak harus selalu sempurna, tidak harus punya masa lalu yang bersih, atau selalu berhasil dalam setiap langkahnya. Setiap anggota Thunderbolts membawa luka, penyesalan, dan kesalahan yang berbeda. Namun ketika mereka memilih untuk saling percaya dan bekerja sama, mereka berhasil menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar kumpulan mantan pembunuh dan agen rahasia. Melalui karakter Bob, film ini juga mengingatkan kita bahwa musuh terbesar seringkali bukan datang dari luar, melainkan dari rasa takut, trauma, dan sisi gelap yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan cara terbaik untuk mengalahkannya bukan dengan kekuatan semata, tetapi dengan menerima diri sendiri dan membiarkan orang lain membantu kita. Dengan akhir cerita ini, Marvel membuka lembaran baru bagi masa depan MCU, menghadirkan tim yang mungkin tidak sesempurna Avengers, tetapi memiliki semangat untuk bangkit terus dan menebus kesalahan mereka. Gimana nih pendapat kamu tentang film Thunderbolts? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.